Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat rumus input dan output data di Excel. Nah, kenapa saya buat tutorial ini? Karena tutorial ini sangat penting ketika menggunakan Microsoft Excel. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya untuk menampilkan data ataupun menampilkan output dari hasil input. Nah, bagi yang masih bingung, bisa dilihat contohnya. Saya akan langsung memberikan sebuah contoh. Ya, contoh yang telah saya buat. Misalnya kita ingin membuat seperti ini. Ya. Ini dia belum ada data. Ini dia ada data mahasiswa, ada tampilan data mahasiswa. Ini dia datanya. Datanya masih random. Misalnya kita hanya mengingat NIM-nya, yaitu misalnya NIM-nya 1703. Siapa yang NIM milik siapa itu 1703. Kita bisa membuat dengan rumus seperti ini ya. Misalnya kita langsung menginput NIM-nya ya, 1703. Tekan enter. Nah, dia akan langsung keluar tampilan seperti ini ya. Tampilan bahwasanya yang memiliki NIM 1703 itu nama Kintan, alamat Semarang. Kita bisa lihat di sini, yaitu 1703, nama Kintan, alamat Semarang. Nah, inilah yang ingin kita buat pada tutorial ini. Dan pertama sekali seperti biasa, kita hapus dulu ini rumusnya. Kalian kalau tampilan seperti ini bisa kalian buat langsung di Excel kalian. Ini bisa kalian buat langsung juga. Kalau ini dia menggunakan rumus ya. Untuk nama dan alamat menggunakan rumus. Rumusnya sudah ada di sini. Kalian bisa lihat. Ini rumus untuk nama ya. Ini rumus untuk yang atas. Untuk nama. Kalau untuk alamat ya yang bawah. Yang bawah. Nah, langsung saja kita buat. Pertama kita ketik dulu sama dengan v lookup, karena kita ingin mengambil datanya secara dalam satu kolom ya, secara vertikal. V lookup. VLOOKUP seperti ini ya, tulisannya seperti ini. Kemudian lookup value, nilainya dari mana yang ingin kita ambil, yaitu dari sini ya. Ini dia nilainya yang menjadi nilai kita. Kemudian tabel referensi, tabel arraynya yang mana, kita buat dulu tanda pemisahnya. Ini tanda pemisahnya. Tabelnya yang mana, yang ini ya, yang tadi data mahasiswa. Ini dia dari sini. Jangan dari sini ya, ini salah ya, ini salah. Yang atas ini jangan ya. Dari sini kita. Karena dari NIM-nya yang ingin kita ambil, NIM-nya yang sebelah paling kiri ya. Ya, yang atas ini jangan, yang dari NIM saja. NIM dan namanya. Di sini. Kemudian selanjutnya apa? Saya ketik kolomnya. Kemudian ini ada kolom keberapa? Ini kolom ke-1, kedua, dan ketiga. Nama itu kolom keberapa? Nama itu kolom ke-2 ya, yang ini. Nama berarti kolom kedua, 1, 2, kolom ke-2. Kemudian tanda pisah lagi seperti ini. Ini ada 2, true dan false. Apabila kalian masih bingung, kalian bisa lihat di tutorial saya tentang true dan false di VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, saya menggunakan false. False bisa kita ketik false, atau bisa kita ketik 0 ya. Dia bisa 0 atau false. Kalau true dia bisa 1 atau kita ketik true. Karena saya menggunakan false, saya ketik false atau saya ketik 0 seperti ini. Yang kita tutup kurung. Yang kita tekan enter. Nah, dia akan langsung keluar kita. Nah, misalnya seperti ini. Tadi di sini dia ada rumus if error ya. Tetapi saya belum menggunakan if error. Kita lihat misalnya ini masih kosong. Nah, dia akan tampil seperti ini. Makanya kita tambah lagi rumusnya, kita tambah dengan if error. Artinya ketika tidak ada input yang sama.
if error seperti ini, kita buka kurung. Kemudian ini tanda pisahnya, valuenya sudah ada, yang ini tanda pisahnya. Ketika salah apa? Belum ada data seperti tadi. Belum ada data seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, dia ketika tidak ada data seperti ini, dia akan ada tulisan belum ada data. Misalnya kita ingin kosongkan, kita taruh kosong seperti ini. Jadi ketika tidak ada data, dia akan kosong. Misalnya kita ketik 1702, nah, dia akan keluar ini dia ya. Kemudian selanjutnya, kalau yang pertama dia sudah selesai, yang ini sudah selesai. Kemudian yang kedua yaitu untuk alamat. Untuk alamat kita bisa ketik juga seperti tadi, sama dengan. Kemudian kita ketik rumus V lookup seperti ini. Kita buka kurung. Kemudian lookup value. Lookup value artinya yaitu nilai yang ingin kita input, sebagai nilai yang ingin kita input saja ya. Kalau ini yang ingin kita input yang mana? Yang ini ya. Yang ingin kita input yang ini. Misalnya, kemudian tanda pemisahnya tanda titik koma. Kemudian tabel array-nya. Tabel array-nya yaitu dari sini. Kita tadi tabel array-nya yang ini. Seperti tadi, kita ambil yang ini ya. Jangan semuanya. Ingat, jangan semuanya. Nanti ada yang sebagian error, ada yang sebagian bisa. Saya ingin mengajukan untuk ambil yang datanya saja. Yaitu kalau nama-nama seperti ini, nama, alamat, name, nggak usah. Ya, karena yang kita ambil yaitu yang ini ya. Ketika ini punya ini, maka outputnya ini sama ini. Jadi yang kita ambil ini. Ini tidak boleh juga. Jadi yang ini ya. Yang ini sama ya, sampai yang ini dia. Ingat, yang penting saja isinya saja. Name sama nama dan alamat tidak usah. Ini. Kemudian tanda pemisahnya. Kemudian kolom indeks. Kolom keberapa? Jadi alamat itu kolom keberapa? Kita hitung ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Jadi alamat itu berada di kolom ketiga dari tabel yang ini ya, dari ring ini. Kalau ke sini kan dia 4, 1. Kalau ini dia yang kolom kelima, tapi kita ambil tabel yang ini ya. Dari sini dia, ring yang ini. Ring yang keberapa? Kolom dengan nama alamat, yaitu yang ketiga ya, 1, 2, 3. Kita taruh di sini 3. Kemudian tanda pemisahnya lagi seperti tadi, kita taruh 0 ya, karena false, atau kita ketik false juga boleh seperti ini. Yang kita tutup kurung, tekan. Sudah kita tutup kurung, kita tekan enter, akan muncul seperti ini. Nah, ketika kosong dia akan error ya, atau tidak ada data, dia akan error. Jadi kita buat lagi fungsi if errornya. Kalau kita buka kurung, ini dia value-nya sudah ada. Kita buat tanda pemisahnya di sini. Belum ada data seperti tadi. Data, kita tutup kurung, tekan enter. Nah, dia akan ini dia error karena ini belum ada tanda petiknya ya. Tanda petik seperti ini. Kita buat dulu tanda petiknya. Karena dia bukan angka, kita tekan enter. Nah, dia akan tampil seperti ini. Kalau ini dia tadi kosong, kita tulis lagi belum ada data. Nah, dia akan tampil seperti ini. Ya. Apabila kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa berkomentar di bawah video ini. Sekarang kita akan tes ya. Ketika namanya NIM-nya 1701, dia akan mengeluarkan nama yaitu Muhammad Rafa, alamat Banda Aceh. Kita akan buat NIM-nya 1701, tekan enter. Nah, dia akan keluar nama Muhammad Rafa, alamat Banda Aceh. Seperti ini. Ya. Nah, misalnya kita hapus, tekan enter, ya akan tampil belum ada data. Misalnya kita buat lagi 1702. Kita tekan enter ya. Kalau kita nggak tekan enter, dia belum keluar. Misalnya kita taruh 1702. Dia belum keluar. Kalau kita kosongnya masih aktif seperti ini, kita tekan enter ya. Ya akan tampil seperti ini. Jadi yang NIM 1702 atas nama Muhammad Iksan dengan alamat Medan. Nah, apabila
kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa berkomentar di bawah video ini. Itulah tutorial dari saya tentang cara membuat rumus input dan output di Microsoft Excel. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.